Menantu luar biasa. Bab 19. Suatu hari nanti. Sesampainya Andrew yang di Kabupaten Zhongjiang, dia tidak pergi ke rumah kontrakannya, melainkan pulang ke rumah dengan senang. Setelah setengah hari tidak berjumpa, dia mulai merindukan istri cantiknya, Andrew yang teringat akan Alice Lin yang tersipu malu semalam. Lalu dengan tidak sabaran dia membuka pintu rumah. Ibu dan anak yang sedang menonton televisi di ruang tengah mendengar suara pintu terbuka, langsung mengarahkan pandangan mereka ke sana. Andrew Yang. Alis Helen Liu mengerut, meski Alice Lin telah memberitahunya tentang masalah konferensi keamanan tingkat provinsi. Tetap saja dia tidak suka melihat tampang Andrew Yang, dia masih saja memandang rendah Andrew Yang. Bukankah Andrew Yang hanya sedikit hebat dalam berkelahi saja? Sebaliknya Amanda Lin yang sebelumnya tidak menyukai segala sesuatu tentang Andrew Yang, kali ini dengan wajah gembira berlari menghampirinya. Kakak ipar, akhirnya kamu pulang juga. Akulah yang salah sebelumnya. Tidak seharusnya aku memfitnahmu tanpa mengetahui kebenarannya terlebih dulu, dan membuat seluruh keluarga juga salah paham padamu. Maaf, kakak ipar, maafkan aku ya. Amanda Lin mengenakan baju terusan berwarna putih, rambut panjangnya terurai dan tampak berkilau, kakinya tampak ramping dan jenjang, membuatnya kelihatan semakin anggun. Saat ini matanya sedang memancarkan sorot tidak berdosa, memeluk lengan Andrew Yang dan memohon dengan manja. Andrew yang sedikit tidak terbiasa dengan sikap Amanda Lin yang mendadak ramah. Dia mencoba menarik tangannya beberapa kali namun tidak berhasil, jadi langsung saja dengan seseorang yang memeluk lengannya. Dia meletakkan barang bawaannya terlebih dahulu. Nona besar, aku sudah memaafkanmu, tolong lepaskan dulu tanganmu, jika tidak kamu lepas. Tatapan mata Andrew yang mengarah pada kelembutan yang ada pada lengannya. Muka Amanda Lin menjadi merah, seolah tangannya terkena uap panas dan langsung meloncat mundur. Dia langsung meletakkan tangannya di depan dada dan tampak sedikit salah tingkah. Sesaat, Helen Liu tidak senang melihat Andrew yang berhasil membalikkan keadaan. Sikap orang di sekitarnya Andrew yang juga berubah terhadap Andrew Yang. Lalu dengan tidak senang Helen Liu berkata, Bukankah cuma berkelahi beberapa kali saja? Langsung kamu menganggap dirimu cukup hebat. Lihatlah Alice Lin yang sampai sekarang masih sibuk di kantor sampai tidak punya waktu untuk pulang dan makan. Sementara kamu masih saja sempat bermain ke provinsi. Tidak bisa membantu apapun. Isi otakmu sederhana. Hanya ototmu saja yang bekerja. Kamu ini orang bodoh yang hanya tahu bersenang-senang. Perusahaan Weili menduduki posisi pertama di konferensi keamanan kemarin. Pasti banyak orang yang menawarkan kerjasama, apalagi kemarin dia mengatakan bahwa perusahaan Weili menerima murid. Sangat wajar jika Alice Lin sangat sibuk hari ini. Sementara Helen Liu senantiasa bersikap jahat padanya, Andrew yang sudah terbiasa dengan itu. Dia juga malas berdebat dengan Helen Liu. Bu, bagaimana bisa kamu berbicara seperti itu pada kakak ipar? Kali ini jika bukan kakak ipar yang muncul tiba-tiba di pertemuan itu dan berusaha membalikkan keadaan kemarin, serta memperjuangkan perusahaan Tony Lin dan kakek, lalu mendapatkan posisi pertama di pertemuan itu, keadaan perusahaan Weili juga tidak akan seperti sekarang ini, bisa memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Amanda Lin menatap Andrew yang dengan wajah memuja seperti sedang melihat seorang pahlawan.
Amanda Lin hanya mendengar cerita dari kakaknya secara garis besar saja tentang situasi saat itu. Dia sudah langsung sangat bersemangat. Bisa dibayangkan situasi di tempat kejadian pasti lebih memacu adrenalin. Sayangnya dia tidak menyaksikannya secara langsung. Andrew yang menggaruk-garuk mukanya dengan malu, jarang-jarang wajahnya tampak sedikit merah. Dia berdiri di ambang pintu, terlihat salah tingkah. Helen Liu seketika itu membisu, matanya masih tampak tidak puas, namun dia tidak lagi mempersulit Andrew Yang. Kakak ipar, jangan berdiri saja, cepat masuk dan duduk. Amanda Lin lupa akan kecanggungan sebelumnya. Dia kembali merangkul lengan Andrew yang lagi dan menarik Andrew yang berjalan menuju sofa. Kakak ipar, bagaimana caranya kamu bisa menjadi sehebat ini? Boleh ajarkan aku tidak? Lain kali jika aku bertemu dengan lelaki hidung belang, aku bisa menggunakan beberapa jurus untuk mengatasi mereka. Amanda Lin terus berceloteh dan bergantung pada lengan Andrew yang seperti seekor koala. Daripada mengatakan Amanda Lin yang menarik Andrew yang berjalan, akan lebih tepat jika dikatakan Andrew yang menyeret Amanda Lin berjalan. Mimik muka Andrew yang tampak tidak berdaya. Ceklek, pintu sekali lagi dibuka. Kakak. Saat ini, Alice Lin kebetulan sudah pulang dari kantor. Dia mengenakan kemeja berwarna putih, rok span selutut berwarna perak abu-abu dan stocking seksi berwarna hitam. Dia sekarang sedang sedikit membungkukkan badannya, satu tangannya bersandar pada dinding, lalu mengganti sepatu hak tinggi berwarna putih perak yang ada di kaki mungilnya. Mata Andrew yang seketika bercahaya, pandangan matanya terasa panas. Andrew yang sudah pulang. Alice Lin menangkap tatapan mata Andrew yang panas, langsung saja mukanya berubah memerah. Detik itu juga dia teringat akan kejadian mereka tidur semalam. Ekspresi wajahnya sekarang tampak sedikit tersipu malu. Kalau sudah pulang, kita mulai makan saja. Di meja makan, cukup langka karena Helen Liu tidak mencari masalah pada Andrew Yang, Alice Lin dan Amanda Lin yang merasa bersalah karena masalah sebelumnya, terus-menerus memasukkan sayur ke piring Andrew Yang. Andrew yang melihat piringnya yang penuh dengan makanan terasa tak berdaya. Mendapatkan posisi pertama dalam konferensi keamanan adalah hal yang baik, namun dalam waktu singkat muncul begitu banyak tawaran kerja sama dari berbagai perusahaan. Aku juga tidak mungkin bekerja sama dengan semuanya. Jika bekerja sama dengan yang satu, pasti harus melepaskan kerja sama dengan pihak yang lain. Dengan begitu pasti akan menyinggung orang lain. Perusahaan Weili sekarang sedang dalam proses berkembang. Alice Lin tiba-tiba meletakkan sumpitnya, wajahnya tampak resah. Andrew yang menyumpit paha ayam yang diberikan oleh Alice Lin untuknya. Setelah menggigit paha ayam itu Andrew yang berkata, Kerjasama boleh saja, tapi jangan pertimbangkan jika mencairkan dana. Jika melakukan pencairan dana dengan orang lain, maka saham perusahaan Weili harus dibagi keluar. Nantinya saham di luar sana akan melampaui 50%, maka perusahaan Weili tidak lagi bisa kamu kendalikan. Alice Lin berpikir sejenak, benar juga. Helen Liu malah menjatuhkan sumpitnya. Dengan tidak puas berkata, Sekarang ini rantai modal perusahaan sudah terputus. Perusahaan sangat membutuhkan uang. Jika tidak melakukan pencairan dana,
Dari mana datangnya uang-uang itu? Suasana di meja makan sejenak membeku. Helen Liu melirik Andrew yang dengan sorot mata merendahkan, lalu lanjut berkata. Kamu ini hanya lulusan SMA. Apa kamu mengerti tentang bisnis? Jangan ikut campur jika kamu tidak tahu apa-apa. Bu, bisa tidak kamu jangan terus-menerus menyerang Andrew Yang? Apa yang dikatakan Andrew Yang juga benar. Lagi pula Andrew yang melakukan ini demi kebaikan perusahaan. Bukankah lebih baik jika kita sekeluarga hidup damai dan saling bekerja sama menghadapi kesulitan ini? Setelah mengalami beberapa masalah belakangan ini, Alice Lin sudah sangat percaya pada Andrew Yang. Dia mengira setelah Helen Liu melihat banyak hal yang dilakukan Andrew Yang untuk keluarga ini, Helen Liu akan sedikit mengubah pandangannya tentang Andrew Yang, tapi tidak disangka Helen Liu tetap saja sama seperti dulu bersikap tidak segan terhadap Andrew Yang. Kepala Alice Lin terasa sakit, hatinya juga merasa lelah. Ekspresi Helen Liu terlihat kesal dan ingin melanjutkan perkataannya, namun tidak disangka anak bungsunya juga berbicara melawan dirinya. Bu, kakak ipar benar-benar sudah sangat hebat sekarang. Ibu juga sudahlah, mari kita hidup dengan damai. Kalian sudah merasa hebat. Iya kan? Setelah membesarkan kalian, sekarang kalian mengeluhkan keberadaanku ini mengganggu. Helen Liu melihat satu keluarga menyerang dirinya. Matanya memerah lalu menendang kursi sambil berkacak pinggang dan berteriak. Kalian semua membantunya bicara. Kalau begitu suruh saja dia mengatasi masalah modal perusahaan. Alice Lin dan adiknya seketika itu membisu. Andrew yang menelan makanan yang ada di dalam mulutnya, dengan santai bertanya. Istriku, sekarang ini masih ada berapa banyak dana yang masih bisa digerakkan? Alice Lin tertegun, meski tidak mengetahui untuk apa Andrew yang menanyakan hal ini, namun dia tetap menjawab dengan jujur. Tidak kurang dan tidak lebih, hanya 1 juta RMB saja. Sudah cukup. Alice Lin dan adiknya dengan wajah penuh pertanyaan melihat ke arah Andrew yang meletakkan mangkuk dan sumpitnya, tapi Helen Liu malah dengan emosi berkata. Apanya yang cukup? Kita tidak perlu lagi pusing memikirkan ini jika sudah cukup. Andrew yang membersihkan ujung bibirnya, dengan tenang bangkit berdiri dan menjulurkan satu jarinya. Tidak lewat dari 1 bulan, aku akan melipat gandakan uang 1 juta RMB ini menjadi 100 kali lipat. 100 kali lipat, itu berarti 1 miliar RMB. 100 kali lipat. Suara sindiran Helen Liu berubah tajam. Berani sekali kamu membual. Alice Lin dan Amanda Lin juga merasa Andrew yang tampaknya sedikit mengada-ada, tidak sampai 1 bulan, membuat 1 juta RMB menjadi 1 miliar RMB. Orang kaya pertama sekarang Pablo yang saja tidak dapat melakukannya saat pertama kali mendirikan perusahaan Hans, apalagi Andrew yang belum pernah berbisnis sebelumnya. Namun mereka berdua tidak mengatakan apapun. Ibu, sudah cukup. Alice Lin menyuruh agar ibunya berhenti berbicara. Entah kenapa, sekarang ini dia memiliki rasa percaya yang entah dari mana datangnya terhadap Andrew Yang. Aku percaya pada Andrew Yang. Andrew yang juga tahu bahwa akan sulit untuk membuat orang lain percaya jika hanya mengandalkan perkataannya, sehingga dia tidak banyak menjelaskan. Sampai pada saatnya biarkanlah fakta yang berbicara dan membuktikan.
Namun istrinya yang jelas-jelas tampak ragu terhadap dirinya, pada akhirnya tetap saja membelanya tanpa memperdulikan apapun. Ini membuat Andrew yang merasakan sedikit rasa manis dalam hatinya. Kamu, lihat saja. Kamu akan dibuat Andrew yang si parasit ini kehilangan semua harta bendamu. Helen Liu dengan penuh amarah, membuka pintu dan pergi keluar mencari teman-temannya. Alice Lin dan adiknya menghela napas dengan perasaan yang sama. Prasangka ibu terhadap Andrew yang sudah mendarah daging, akan sangat sulit diselesaikan hanya dengan sepatah dua patah kata, sama halnya seperti mereka yang dulu. Andrew yang, maaf, ibu dia hanya ingin. Mengetahui Alice Lin juga berada di posisi yang sulit, Andrew yang memotong penjelasan Alice Lin yang terdengar parau, tatapan matanya sangat dalam lalu berkata, Tidak apa-apa, suatu hari nanti aku akan membuat ibu mertua mengakui diriku. Menantu luar biasa. Bab 20. Pelatihan khusus. Pada akhirnya, Alice Lin memilih untuk mengikuti saran dari Andrew yang memutuskan perusahaan Weili tidak akan melakukan pencairan dana keluar. Keesokan harinya, Andrew Yang dan Alice Lin jarang-jarangnya terlihat bangun dan berangkat bersama, seperti pasangan suami istri yang sudah sehati selama bertahun-tahun. Keduanya berdiri di lobi bangunan perusahaan Weili saling menatap dan tersenyum. Terima kasih semuanya telah berkumpul di sini sepagi ini, juga selamat datang bagi rekan-rekan yang baru bergabung. Setelah kalian bergabung di perusahaan Weili maka kalian adalah tonggak kuat bagi perusahaan Weili. Kami akan melatih kalian dengan segenap tenaga. Aku juga akan mengajarkan semua seni bela diri yang pernah kupelajari. Aku percaya di masa depan yang tidak jauh nantinya, kalian semua pasti bisa sehebat aku. Di konferensi keamanan berikutnya kalian juga pasti akan memiliki prestasi yang gemilang, serta akan menjadi elit unggulan di dunia keamanan. Andrew yang mengatakannya dengan penuh semangat, pekerja di bawah sana juga penuh dengan energi, mereka terlihat sangat antusias dan semangat mereka membara. Sekarang ini pekerja keamanan di perusahaan Weili hampir mencapai 50 orang, selain yang kemarin mereka yang baru berpindah dari perusahaan lain ke sini, masih ada sekitar 10 orang lebih yang memiliki sedikit kemampuan, sisanya hanya orang-orang yang kurang ahli. Andrew yang terlebih dulu mengajari mereka beberapa gerakan bela diri tinju. Setelah mereka cukup familiar dengan gerakan itu, barulah mereka berlatih masing-masing. Dia berkata bahwa akan mengajarkan semuanya, namun sebenarnya bagi Andrew yang ini hanyalah sebuah teknik yang biasa, tetapi bagi orang awam, jika Andrew yang sembarang mengeluarkan teknik dasar bela diri yang diajarkan Tuan Long saja, maka itu semua akan menjadi ilmu bela diri yang langka di mata mereka. Lagi pula Andrew yang juga tidak khawatir jika setelah mereka menguasai ilmunya, kemudian mereka membagikan gerakan bela diri tinju ini pada orang luar. Semua ilmu ini, berdasarkan kemampuan yang dimiliki Andrew yang sekarang, dia sudah tidak tertarik lagi. Awalnya semua orang masih penuh dengan rasa antusias, tapi ternyata Andrew yang hanya setiap pagi melapor dan membimbing mereka sebentar saja, selanjutnya menyuruh mereka untuk berlatih sendiri. Sorenya dia pun menghilang entah kemana. Pekerja lama dan pekerja yang baru berpindah pun merasa sedikit kesal, karena pada awalnya Andrew yang berbicara dengan manis namun ternyata tetap saja merahasiakan ilmunya dan tidak bersedia untuk mengajarkan orang dengan serius. Beberapa dari mereka yang tidak sabar bahkan langsung berhenti bekerja.
Andrew yang juga tidak mengatakan apapun, seperti biasanya melakukan hal sesuai dengan keinginannya sendiri. Dia tidak peduli, meski ada yang melaporkan masalah ini pada Alice Lin. Meskipun Alice Lin juga merasa heran dengan apa yang sebenarnya direncanakan Andrew Yang, namun tetap saja dia memilih untuk percaya pada Andrew Yang. Beberapa hari ini orang-orang di perusahaan Weili diliputi oleh perasaan tidak tenang. Kekesalan banyak orang telah tertumpuk sampai pada puncaknya. Baiklah, sekarang kalian semua telah berlatih selama 1 minggu. Sekarang kita akan mengundi dan membagi kalian dalam beberapa kelompok untuk memeriksa hasil latihan kalian semua selama seminggu. Andrew yang menepuk-nepukkan tangannya. Orang-orang dalam ruangan berlatih semuanya menghentikan kegiatan mereka, namun dalam hati mereka merasa kurang setuju. Hasil apa yang ingin diperiksa? Sebagai seorang pelatih utama, dia selalu saja menghilang. Setiap hari selalu membiarkan mereka melakukan sebuah gerakan yang sama. Hasil apa yang bisa terlihat? Meski berpikir seperti itu dalam hati, tapi bagaimanapun Andrew yang masih menyandang jabatan sebagai pelatih utama di perusahaan Weili, para pekerja pun satu persatu maju untuk melakukan pengundian. Alex Tian melawan Hadi Wang. Selain 4 orang yang mengikuti pertandingan kemarin, Hadi Wang adalah orang yang paling hebat di perusahaan Weili. Alex Tian merasa sedikit ketakutan, namun mengingat dirinya beberapa waktu ini sudah sangat berusaha. Dia juga termasuk salah satu dari sedikit orang yang percaya akan kehebatan jurus bela diri dari Andrew Yang. Dia juga ingin mencoba kemampuan dirinya yang sekarang. Alex Tian menghirup napas yang dalam, memasang posisi ancang-ancang. Begitu mendengar suara peluit berbunyi, dia langsung melayangkan sebuah tendangan ke wajah Hadi Wang yang tampak meremehkannya. Saat Hadi Wang dengan santai dan tidak takut mengangkat tangan kirinya untuk menangkis, lengannya terasa berat, ekspresinya yang tadinya santai pun segera berkurang. Tangan kanannya menangkis pukulan-pukulan tangan kanan setelah tendangan yang dilayangkan tadi. Sekarang wajah Hadi Wang mulai terlihat lebih serius dari sebelumnya. Keduanya saling melayangkan serangan. Suasana semakin lama semakin panas, namun pertarungan keduanya sangat sengit. Pekerja perusahaan Weili lainnya yang ada di tempat itu, awalnya masih dengan santai menunggu kekalahan Alex Tian seperti dugaan mereka. Namun seiring dengan waktu pertandingan yang berlangsung semakin lama dan saat kedua belah pihak telah bertarung selama beberapa ronde namun tetap tidak bisa mengalahkan lawannya, saat itulah mereka merasa semakin terkejut. Hadi Wang yang dulunya berada di urutan kelima dalam perusahaan malah tidak bisa mengalahkan seorang yang berada di urutan sekitar 30-an. Bagaimana mungkin ini terjadi? Hadi Wang terlihat masih mengandalkan jurusnya yang dulu. Sepertinya dia tidak cukup menguasai jurus yang diajarkan Andrew Yang, sehingga dia tidak menggunakannya. Sebaliknya Alex Tian malah menggunakan jurus dari Andrew Yang. Dia bahkan menggunakannya dengan lincah dan alami. Dapat terlihat bahwa dia menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari dan mendalami jurus ini. Orang-orang yang sudah tahu tentang seluk-beluknya seketika memahami di mana kehebatan jurus yang diajarkan Andrew Yang itu. Lincah, rumit, sangat cepat dan kilat. Meski menghadapi lawan yang sebelumnya lebih hebat dari diri sendiri, itu pun masih akan ada kemampuan untuk bertarung. Jika bukan karena waktu berlatih yang terlalu pendek,
mungkin Alex Tian sudah sejak awal mengalahkan Hadi Wang. Berhenti. Melihat jurus yang dikeluarkan keduanya semakin lama semakin kejam, Andrew yang berteriak untuk menghentikan. Hadi Wang tampak iri dan tidak ilhas, masih ingin bertarung lagi. Pertarungan juga membuat Alex Tian semakin percaya diri, namun karena takut akan kekuatan Andrew yang mereka memilih untuk mundur. Semua pertandingan berikutnya, kebanyakan yang unggul adalah mereka yang dengan serius mempelajari jurus dari Andrew Yang, sedangkan mereka yang sombong dan menganggap remeh jurus Andrew Yang, pada akhirnya mundur setelah bertahan tidak lama. Banyak orang yang merasa terkejut, mereka menetapkan hati dan bertekad menenangkan hati dengan serius mengikuti ajaran dari Andrew Yang. Alice Lin menganggukkan kepalanya dengan puas, dengan wajah penuh kekaguman melihat ke arah Andrew yang sedang membimbing para pekerja. Dia yang amatir saja bisa melihat bahwa orang-orang ini sudah lebih hebat dibandingkan sebelumnya. Andrew yang benar-benar sangat hebat. Kamu sudah bekerja keras, Andrew Yang. Alice Lin memberikan sebotol air mineral pada Andrew yang dengan penuh senyuman. Pandangan Andrew yang berhenti beberapa detik di wajah Alice Lin yang terlihat semakin cantik. Dia memutar tutup botol dan minum beberapa teguk. Dengan bercanda dia mengatakan, Bukankah yang sudah bekerja keras adalah istriku? wajah Alice Lin berubah menjadi merah. Matanya melihat ke tempat lain, suaranya juga terdengar kaku. Hari ini ada perkumpulan teman-teman kuliah. Mereka meminta agar pertemuan ini membawa anggota keluarga. Tadinya kupikir perusahaan cukup sibuk, sehingga aku berencana untuk tidak ikut. Namun tidak disangka hasil pelatihanmu begitu hebat. Semua orang berkembang dan memiliki kemajuan secepat ini. Sehingga aku memberi mereka semua libur dan beristirahat selama 2 hari. Sekarang kita berdua juga tidak punya rencana. Kemudian Alice Lin dengan kikuk melontarkan pertanyaan. Kamu mau tidak menemani aku ke sana? Beberapa waktu ini demi masalah modal dan demi perluasan serta perkembangan perusahaan, seluruh staf perusahaan Weili sibuk dan tertekan. Andrew yang beberapa waktu ini juga menghabiskan setengah harinya di perusahaan Wijaya Karya untuk memahami kondisi perusahaan. Dia juga belum istirahat sama sekali. Sekarang perusahaan Wijaya Karya kurang lebih sudah diambil alih. Perusahaan Weili juga boleh dikatakan sudah lebih stabil. Selanjutnya jika ada waktu luang, tidak ada salahnya digunakan untuk ikut serta dalam acara pertemuan. Istriku sudah memberikan perintah. Bagaimana mungkin aku berani untuk membantah? Alice Lin mendengus. Dasar tukang bercanda saja. Malam hari telah tiba. Di depan pintu Hotel Golden Rock yang penuh dengan terang lampu, berhenti banyak mobil mewah yang harganya tidak di bawah jutaan RMB. Petugas parkir hotel terlihat sangat sibuk mengosongkan tempat untuk parkir. Andrew yang memberikan kunci mobilnya, lalu menjulurkan tangannya untuk menggandeng Alice Lin yang mengenakan gaun hitam backless, beralaskan sepatu hak tinggi 10 cm yang berhiaskan berlian, ditambah lagi dengan sepasang paha rampingnya, terlihat samar-samar dari belahan gaunnya. Penampilan Alice Lin yang seksi dan cantik membuat orang-orang terpukau. Video selanjutnya, bab 21 dan 22.